Para hadirin sekalian, acara yang kelima yaitu Mau'idatul Hasanah. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama mendengarkan Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Suadi Husni Said LCMA Al-Hafidh selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Kairo di Azhari Islamic School Lebak Bulus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngafalin pantunya belum sempat. Tadi Pak Abi pengasuh pondok direktur sudah berpantun. Tapi apa yang dipantunkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Maka yang pertama, karena masih menghafalkan, Pak Direktur Pimpinan Asy-Syifa Pak Haji Abi Usman, demikian juga selanjutnya Kepala Sekolah SMP Asy-Syifa Ustadz Lalu Darmawan, demikian juga Pak Ketua Panitia Fadilah Ustadz Lubab, singkatnya begitu ya. Kepala Desa Pak Udin Samsudin, demikian juga yang mewakili Bapak Camat tadi Pak Maryadi atau siapa ini. Demikian juga Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah kalau ada kesalahan nama atau gelar mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali silaturahim di pondok yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadisun sahih riwayahu Muslim. Demikian juga Bapak Ibu wali santri, akhina, adik-adik SMP terutama kelas 9 ya, yang tahun ini insyaallah dimuliakan Allah mendapat kehormatan menyelesaikan studi di Pondok Asy-Syifa ini. Untuk coba adik-adik disapa dulu. Kaifa halukum? Si mantap Bu bahasa Arabnya. Sabahul khair. Ini binaan Ustaz Lubab ya. Masya Allah, tamam ya Ustaz. Kalau Ustaz bilang naharukum sa'id, weh, ibu-ibunya yang pintar nih. Kalau ke sore masaul khair, surur. Kalau Ustaz bilang kaifa halukum, alhamdulillah ana bi khair, Allahu akbar, gitu ya. Adik-adik ya. Ada berapa orang nih? Semangat semuanya insyaallah. Kaifa halukum? Itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau di sekolah sehari-hari seperti itu, supaya semangat untuk membangkitkan semangat kita semua. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Abi Usman bahwa ke depan Asy-Syifa itu banyak sekali rencana. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini aqwaman, suatu kaum, suatu komunitas, suatu lembaga
suatu lingkungan, suatu wilayah, bahkan suatu bangsa itu dengan Al-Quran ini. Riwayat Muslim, ini adalah hadis sahih yang berkaitan dengan Quran. Bapak Ibu semuanya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang pertama, kita ini kan pertama, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman. Pertama, Al-Quran diturunkan di suatu malam. Adik-adik sudah bisa menjawab malam apakah itu turunnya Al-Quran? Lailatul Qadar. Ayo kita senandungkan bersama ya, karena ini adalah hafalatul Quran. Kita baca semuanya supaya kita mendapat pahala. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Baca Al-Qadar bareng-bareng. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa Al-Quran jadikan malam itu adalah malam yang paling mulia? Allah pilih suatu malam dalam satu tahun, yaitu Lailatul Qadar. Itu karena Al-Quran. Unzila fihil Quran. Itu Lailatul Qadar. Malam yang diturunkannya Al-Quran, itu Allah jadikan sebagai malam yang paling mulia dalam satu tahun. Nama malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kaitan juga dengan kemuliaan Al-Quran, itu adalah asy-syuhur. Ja'alallahu Ramadan afdalas syuhur. Karena apa? Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hafal semua. Malam yang paling mulia Allah jadikan malam yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Allah jadikan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bulannya Allah juga jadikan sebagai bulan yang paling mulia. Dari 12 bulan Allah pilih yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Apakah Bapak Ibu hafal? Januari, Februari, Maret, April mungkin hafal semua. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan ke-8 terus, Syawal, Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Dzulqa'dah dulu, baru itu 12. Berarti yang hafal bulan Komariah yang samping kanan, Bu. Yang ini agak ini sedikit, mohon maaf ya. Kalau Januari sampai Desember insya Allah. Tapi untuk sangat perhatian, biasanya yang seperti anak-anak kita itu lebih hafal daripada kita semua. Maka Allah jadikan bulan yang ke-8 itu adalah bulan yang paling mulia, karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Allah jadikan nomor 1 semua. Apalagi Bapak Ibu, yang pertama, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Yang bawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Allah jadikan Jibril menjadi makhluk langit yang paling mulia. Mohon maaf. Yang paling mulia di langit adalah malaikat Jibril. Banyak orang bertanya,
Tugas malaikat Jibril kalau sekarang apa Ustaz? Kan sudah selesai, Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Quran sudah selesai. Di antaranya ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril itu membawa bendera panji yang membawa triliunan malaikat turun ke bumi untuk memberi syafaat dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua, sudah tiga dengan malaikat Jibril. Karena yang menyampaikan, menjadi penyampai Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Allah jadikan malaikat Jibril sebagai makhluk langit atau malaikat yang paling mulia. Itu yang ketiga. Sudah jam berapa nih? Nanti kalau jam 1 mungkin sudah selesai. Keutamaan Quran itu sungguh di luar biasa, menakjubkan. Yang keempat, Bapak Ibu, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wahai Muhammad, engkau yang menerima wahyu dari sisi Rabbmu di bawah oleh malaikat Jibril. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Karena Nabi Muhammad hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, maka dipilihlah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Yang paling pimpinan dari umat Nabi Adam semuanya, cucu Nabi Adam adalah saya, Nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, bukan karena sombong, tapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, adalah pimpinan orang-orang yang paling mulia, yang paling Allah ciptakan di bumi. Maka yang paling mulia namanya makhluk siapa? Bapak Ibu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelimanya, Al-Quran diturunkan di manakah? Buminya adalah Makkah dan Madinah. Maka Allah jadikan ja'ala Al-Makkah wal Madinah haromaini syarifain. Karena bumi diturunkannya Al-Quran adalah Makkah dan Madinah, maka Allah pilih Makkah dan Madinah sebagai dua kota yang paling mulia di muka bumi. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah Al-Quran itu diturunkan kepada siapakah? Kurun adalah generasi sahabat. Karena generasi sahabat yang mendapat langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi, sebagus-bagus generasi adalah generasiku, kata Rasulullah, adalah generasi para sahabat. Tsumma yalunahum, kemudian yang paling mulia adalah para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Itu karena gara-gara apa? Karena Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga yang ketujuh sampai 8 aja insyaallah. Yang ketujuh adalah Al-Quran dituliskan di mushaf. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kalau Quran biasa, kertas biasa, itu diletakkan tulisan apapun, terutama yang bahasa Indonesia, itu masih bisa dibuat bungkus kacang, dibuat bungkus kue, itu masih banyak berserakan, tidak masalah. Tapi ketika kertas kosong dituliskan Al-Quran, itu bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh. Megang tangan kiri pun tidak boleh. Bahkan harus dicium, itu namanya mushaf. Itu kalau dihinggapi Al-Quran, kertas yang biasa, itu menjadi mulia. Memegangnya pun dapat pahala, mencium pun dapat pahala. Itu gara-gara apa? Bedanya dengan yang lain adalah karena dituliskan Al-Quran menjadi mushaf. Karena itu bahkan tidak boleh menyentuh kertas yang biasa tanpa punya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Itu gara-gara apa? Karena bertuliskan Al-Quran. Itu bedanya kertas biasa dengan kertas yang ditulis Al-Quran, itu beda. Langit dan bumi jauhnya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memilih umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Maka kalian semua wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke muka bumi, yang diutus ke muka bumi. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Al-Qur'an Al-Karim. Maka diharamkan, seluruh umat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga sebelum umat Nabi Muhammad itu duluan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ada 8 manfaat, 8 keutamaan dari Al-Quran Al-Karim yang bisa kita saksikan semua. Kalau adik-adik hafal semua itu subhanallah ya. Karena itu bagaimana artinya? Kalau kita sudah berkaitan dengan Al-Quran, yayasan, lembaga apapun jangan khawatir, Allah akan memuliakannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Abi Usman itu Allah akan mudahkan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan. Mau mengadakan TK alam, TK tahfiz, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi benar-benar ikhlas untuk Al-Qur'an Al-Karim. Demikian juga adik-adiknya. Kalau adik-adik sudah menghafal Al-Qur'an, itu jangan khawatir. Allah akan jamin kehidupannya. Apalagi sudah hafalannya berapa juz? 30 juz. Juz 30 udah hafal belum? Juz yang paling banyak dihafal juz berapa? Juz 30 atau juz 1? Ada yang kalau adik-adik yang kecil-kecil itu hafal semua, ada juz lemon, ada juz apa tuh, banyak. Apalagi ibu-ibu tuh yang di dapur. Juz jeruk, itu juz mangga, itu hafal semua. Gak ada yang ketinggalan. Tapi giliran juz yang 30, itu juz 30 pun masih banyak yang bolong ya. Tapi adik-adik kita insya Allah nih, ada, saya dengar ada yang 25 juz, ada yang 8 juz, ada yang 20 juz. Itu beraneka ragam. Karena para sahabat pun demikian. Artinya semua sahabat walaupun bersama Rasulullah SAW itu tidak semuanya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau yang kayak Bapak Camat sehari-harinya berkecimpung dengan melayani rakyat, insya Allah yang dihafal masalah tanda tangan semuanya hafal semua tuh. Tapi kemungkinan yang kaitan dengan karena kesibukannya beda, kaitan dengan kitab kuning atau yang lain-lain, mungkin Ustadz Lubab yang lebih ini. Itu namanya sesuai dengan ini masing-masing, dengan profesi masing-masing. Allah memang lebihkan. Demikian juga para sahabat. Bahkan seperti Khalid bin Walid di medan perang terus. 100 kali berperang gak pernah kalah. Tapi ranjang yang enak itu paling menyedihkan. Bertempur meninggalnya di kasur yang empuk. Innalillahi. Itu karena apa? Karena kesibukannya di medan perang. Hafalan hadisnya sedikit. Demikian juga kayak Abdurrahman bin Auf, orang yang bisnismen, itu sedikit hafalannya. Tapi orang-orang yang iktikaf di masjid gak pulang-pulang, kayak Abdullah ibni Umar, orangnya sufi. Demikian juga Abi Hurairah yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Hafalannya ribuan, hadisnya ribuan. Demikian juga Qur'annya ribuan, riwayatnya jelas seperti itu. Jadi para sahabat pun itu juga berbeda-beda dalam menghafal surat Al-Quran. Karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, innallaha biha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Maka ayah bunda berbahagialah hari ini. Berbahagialah karena Asyifa sudah membina putra-putri kita untuk menghafal Quran. Kalau sudah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hafalkan Quran, bacalah Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong syafaat bagi orang-orang yang menekuninya, para sahabat-sahabat Al-Quran. Inilah sahabat-sahabat Al-Quran. Nanti ketika memasuki surga, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa
yuqalu li sahibil Quran, ketika para ahli Quran itu sudah masuk ke dalam surga, maka yudha'a ala ra'sihi tajul karamah. Yang pertama itu dipakaikan kepadanya mahkota surga, tajul karamah. Itu untuk adiknya, untuk ada anak kita yang sudah hafal Al-Quran, seperti itu. Demikian juga bukan hanya dia memakai tajul karamah, tapi Allah Subhanahu wa taala beri lagi, kata Quran tambah lagi, maka yuksa ala walidayhi khullatain tajul wiqar. Bukan hanya mahkota, dia memakai mahkota sendiri, tapi dia juga mempersembahkan mahkota kepada orang tuanya, ayah bundanya juga nanti akan dipakaikan tajul wiqar, yaitu mahkota surga. Setelah dirinya menjadi putra mahkota di surga, maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran tadi, silahkan kedua orang tuamu pakaikan mahkota dari surga. Allah Subhanahu wa taala beri pakaian baju yang bercahaya. Itu adalah hadiah dari putra-putrinya yang hafal Al-Quran. Maka doakan Bapak Ibu semuanya yang hafalannya putra-putri kita itu masih sedikit, semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Artinya melanjutkan setelah asy-syifa. Kata pengasuh tadi, kalau bisa mencari jenjang berikutnya yang juga satu model. Artinya jangan dilepaskan langsung menghindari Al-Quran. Kalau bisa modelnya ada yang hafal Qurannya juga, supaya tidak mandek, supaya tidak berhenti hafalan Al-Qurannya. Seperti itu harus dicanangkan, terutama ayah bundanya. Nanti konsultasi kepada Bapak Lurah, Bapak Camat, atau tetangga, teman terdekat, di mana pondok yang masih konsisten dengan menghafal Qurannya. Misalkan SMA di mana nanti yang bisa menyampaikan putra-putri kita untuk menjadi penghafiz Al-Quran, terutama sampai 30 juz. Tuh. Jadi adik-adik ya, nanti jangan berhenti di juz 25. Dari sini bisa nanti mencari SMA atau SMK yang terus memperjuangkan, melanjutkan dari Al-Quran kalian semua. Kalau sudah masuk ke Al-Quran, kata Al-Quran, maka Allah akan memberikan syafaat. Syafaat bagi dirinya, syafaat juga bagi orang tuanya. InsyaAllah ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita juga berdoa, semoga kita hadiahkan, semoga Bapak Pengasuh, Bapak Direktur Asy-Syifa ini, Bapak Abi Usman, semoga Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya Allah panjangkan umurnya, memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya, dimudahkan oleh Allah rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam membina ma'had ini, ma'had Quran, ma'had pembinaan mu'allaf, dan yang lain-lain. Demikian juga jajarannya, kepala sekolahnya, Ustaz Lalu, Ustaz Lubab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidupnya, keluarganya. Demikian juga pengurus, Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, dan semuanya orang tua wali murid. Kita berdoa hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya, putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Selamat kepada ananda yang lulus hari ini. Ayah bunda dan pengurus semuanya memberikan yang terbaik untuk kalian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Kita haturkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, agar hari ini sukses dan semuanya berjalan lancar. Kedepannya Asy-Syifa diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulillah wa bi syafaatil Quran, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sedikit, tapi semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.